Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kita pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan daripada pengajian kita yang pada saat ini kita sudah disampaikan kepada masalah yang agak panjang, yaitu bab mengenai haji, yang mudah-mudahan apa yang kita buat pada pagi ini termasuk perkara yang menjadikan asbab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sampai kepada wa idza ahrama an ghairi. Jadi apabila yang namanya kita melaksanakan ihram haji maupun umrah untuk yang lainnya, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan satu ucapan ketika kita mau mulai ihram dengan talbiyah kemarin itu, yaitu nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulanin labbaik Allahumma an fulan. Jadi di permulaan mau talbiyah itu kita pasang niat haji atau umrah yang kita buat tadi itu adalah untuk siapa yang dimaksudkan tadi kita ihram. Karena hal ini sangat lazim dan biasa kita buat. Ada yang haji karena mungkin barangkali menghajikan si fulan yang pada saat tertentu sudah berniat haji terus nggak sampai pada titik saatnya gitu, maka ada dibatalkan kepada seseorang. Dan kalau begitu maka diniatkan mulai ihramnya tadi itu niat untuk melaksanakan haji atau umrah tadi itu untuk orang yang bersangkutan. Adapun para ulama mengajarkan niat yang ada adalah dengan kayak ucapan tadi itu nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulan, siapa tadi itu yang dimau. Labbaik Allahumma an fulan ila akhir ma yaqul. Ya, berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yustahabu ay yusalli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah. Sunnah pula kita itu sunnah untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah, setelah kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Kemudian disunnahkan kita membaca selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat, setelah baca salawat kemudian wa ayyad'u li nafsihi wa ayyad'u, sunnah pula setelah kita membaca salawat, sunnah untuk berdoa li nafsihi, untuk dirinya sendiri, waliman arada bi umril akhirah wad dunya, waliman arada, dan juga untuk orang yang berkehendak tadi orang tersebut bi umrid dunya wal akhirah, berkehendak untuk berdoa dengan perkara-perkara dunia maupun perkara-perkara akhirat. Kayaknya banyak maunya apa, boleh silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alullah ta'ala
ridwanahu wal jannah. Begitu pula kita juga disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Karena memang satu-satunya masalah yang akan bisa menyelesaikan masalah kita di akhirat kelak, baik dunia maupun akhirat, bahkan itulah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bikin ridhonya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Ini yang senantiasa harus kita usahakan. Bahkan sampai haji, umrah, lagi apapun juga kita berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho enggak ada masalah. Jadi kalau Allah ridho enggak ada masalah. Jadi masalah ini muncul kalau Allah sudah enggak ridho. Jadi apapun kita kalau Allah enggak ridho, masalah itu. Tapi kalau Allah ridho, tidak ada masalah. Kita lihat yang ditugaskan di neraka sana karena Allah ridho, ya enggak ada masalah. Enggak ada masalah dengan panas, enggak ada masalah dengan siksaan. Orang mereka petugas. Insyaallah. Tapi masalah itu akan muncul, dan perkara yang tadinya tidak jadi masalah terus muncul menjadi masalah karena Allah enggak ridho. Yang senantiasa kita buat itu pengen dapat ridhonya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita nih, dimanapun kita adanya, kita nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasta'idz bihi minan nar. Juga kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita daripada api neraka. Karena ceritanya begitu, api neraka itu panasnya banget gitu. Ceritanya panasnya banget. Nah, kita minta perlindungan kepada siapa kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalahnya kalau udah Allah ridho itu mau neraka mau surga itu nggak ada masalah, karena Allah sudah ridho. Wa yustahabbu al-iktsar min talbiyah, dan disunahkan pula untuk memperbanyak daripada talbiyah. Talbiyah diperbanyak di mana pada saat mulai kita ihram, nah, sampai batas tertentu nanti itu ngisi waktu ini yang paling baiknya adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, terus bikin. Yustahabbu dzalika fi kulli halin, dan disunahkan hal itu fi kulli halin, dalam semua keadaan. Qaiman wa qa'idan, masyian, rakiban, muttaji'an, nazilan wa sa'iran, muhditan wa junuban wa haidan. Jadi sunnahnya itu Masya Allah dalam semua keadaan ini. Artinya kita lagi duduk-duduk, afdolnya ya kadang-kadang karena kita kumpul banyak orang, yang paling bagus ya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, terus dalam keadaan apapun. Lagi berjalan menuju suatu tempat talbiyah, turun dari bis, kalau sekarang kendaraannya bis talbiyah, naik kendaraan talbiyah, lagi istirahat bareng-bareng sama teman talbiyah, baik dalam keadaan hadas sekalipun talbiyah, dalam keadaan suci maupun dalam keadaan hadas. Dari yang ibu-ibu yang sedang haid sekalipun, wa'inda tajaddudil ahwal, dan ketika yang namanya ada perubahan
daripada keadaan. Waduh, ini kok dari pagi kemudian ke siang kok agak panas. Ada apapun keadaan yang berubah sekalipun talbiyah. Betaghayyuriha zamanan wa makanan. Tuh. Ini perubahan daripada keadaan tadi itu, berubah dari apa ke apa, dari panas ke dingin atau di tempat tertentu ke tempat yang lain pun sama. Masih talbiyah yang disunahkan. Zikir yang paling utama pada saat itu adalah talbiyah. Wa ghairi dzalik, dan termasuk yang lain-lainnya. Kaibail lail wan nahar. Seperti yang namanya maksudnya keadaan malam ke siang ke malam misalnya. Wa indal ashar, dan ketika waktu sahur juga sama. Wa istima'ir rizqil qaf. Wa indal qiyam wal qu'ud, berdiri kumpul-kumpul dengan yang namanya teman-teman semuanya, berdiri duduk, berjalan, naik kendaraan dan turun dari kendaraan misalnya. Waktu baru sholawat, begitu pula dalam setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, zikirnya yang bagus apa? Talbiyah aja, nggak masalah. Nah, fil masajid kulliha, dan dalam semua masjid. Nah, dalam keadaan di masjid juga sama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, kemakan suara itu talbiyah di mana-mana. Wal asahu annahu la yulabbi fi halit tawaf. Yang sahih, yang disahihkan sama ada tidak bertalbiyah ketika waktu tawaf, was-sa'i, dan ketika waktu sa'i. Tidak talbiyah ketika waktu tawaf dan sa'i. Kenapa? Li'anna lahuma adzkaran makhsusatan. Karena bagi tawaf dan sa'i ada zikirnya, zikir yang khusus bagi orang yang tawaf dan orang yang sa'i. Wa yustahabbu ay yarfa sautah bitalbiyah bihadillah asyqa alaihi. Jadi disunahkan juga untuk meninggikan suaranya dengan talbiyah tadi itu sekira tidak memberatkan, jadi nggak terlalu juga yang namanya kenceng. Yang jelas suara dengan suara kenceng itu disunahkan sekira tidak memberatkan perkara itu, berat bagi dirinya maupun berat bagi sekitarnya, begitu. Walaisa lil mar'ati raf'as saut, bagi perempuan tidak disunahkan untuk meninggikan suaranya, menampakkan suaranya, li'anna sautaha tukhaful iftitan, yukhaful iftitanu bihi, karena suaranya perempuan ini dikhawatirkan untuk menjadikan yang namanya fitnah dengan suara tersebut. Ini suara perempuan seperti itu adanya. Wastahabu ayyukarrar talbiyah kullamatin thalatha marat fa aktsara. Begitu pula disunahkan juga untuk mengulang-ulang talbiyah tadi, diulang-ulang dari berkali-kali sampai 3 kali talbiyah fa aktsara, bahkan lebih banyak daripada itu. Wa ya'ti biha mutawaliyatan la yaqta'uha bi kalamin wala ghairi. Sunnah pula untuk melaksanakan talbiyah tadi itu untuk nyambung, ya, sambung terus. Talbiyah satu sekali memulai lagi, labbaik Allahumma labbaik, terus sampai selesai ulang lagi. Sudah selesai diulang lagi, terus berdoa misalnya begitu. Tadi sunnah seperti sunnahnya tadi itu, baca sholawat terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat-saat itu adalah saat-saat yang mustajabah. Saat-saat yang mustajabah.
Semua itu kita berdoa, semua barang-barang orang banyak. La yaqtauha bikalamin wala ghairi. Tidak diputus, enggak memutus talbiyah tadi, enggak dipotong dengan yang namanya ucapan ataupun dengan yang lainnya itu. Jadi kalau kira-kira kita sudah talbiyah selesai, ulang lagi dan terus ulang lagi dan terus. Wa in salama alaihi insanun raddas salam. Kalau seandainya ada orang yang salam ketika kita bertalbiyah seperti itu, ada salam, dijawab itu salam, dijawab salamnya. Wa yukrahu salam alaihi fi hadhil halah, dan dimakruhkan yang namanya salam kepada orang yang dalam keadaan bertalbiyah tadi itu. Jadi kalau kita ketemu pun dimakruhkan, malah tidak disunahkan. Kita sunnah biasanya dalam keadaan tertentu, sunnah kita mengucapkan salam. Sunnah duluan kita mengucapkan assalamualaikum, sunnah. Tapi kalau pas dalam keadaan talbiyah tadi itu, tetap yang disunahkan adalah talbiyahnya. Nah, orang yang tahu kondisi teman kita sedang talbiyah ya nggak usah salam. Kenapa? Karena makruh. Mengucapkan salamnya malah makruh. Dalam keadaan orang sedang begitu, mengucapkan salam makruh. Jadi bukan malah dapat kesunahan, tapi nggak dapat pahala. Salamnya nggak menghasilkan yang namanya hasil kesunahan, tapi makruh. Itu pula ngelihat orang teman yang sedang ngaji, misalnya begitu sedang ngaji baca Quran itu, tidak juga disunahkan kita untuk salam buat dia. Jadi malah justru mengganggu, nanti ada orang lagi ngaji enak-enak ngaji terus kita salam. Nah, akhirnya mutus bacaan ngajinya dipunah, karena dia wajib jawab loh gitu. Nah, makanya diusahakan melihat yang namanya orang salam sedang apa mereka. Wa in salam alaikum wa idza ra'a syai'an fa'ajabahu. Dan apabila pas jalan-jalan di tengah jalan kok ngelihat sesuatu, kemudian sampai menjadikan dia tertarik, takjub begitu ya, heran ngelihat, masya Allah itu bangunan indah, masya Allah kayak begitu. Pas tengah jalan itu maka qala mengucapkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan, kalau kita pas sedang jalan lewat seperti itu adanya kok kelihatan ada sesuatu yang menarik, rumah baguskah mungkin, atau pertamanan yang begitu indah, kemudian kita kok tertarik batin kita, kemudian nyantol dengan seperti itu adanya, maka kata Rasulullah diajak itu untuk ingat kepada akhirat. Baik innal aisha aishul akhirah. Jangan terpesona dengan apapun pada saat kita tawajuh dengan talbiyah tadi itu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik innal aisha aishul akhirah. Labbaik sungguhnya yang namanya kehidupan al-aisha aishul akhirah itu adalah yang kehidupan akhirat yang sesungguhnya nanti itu. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Sehingga apa kalau sekarang ini sudah hidup begini adanya ini ya bukan sesungguhnya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini adalah cuma main-main kan begitu. Di dunia ini bukan yang namanya hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya, hidup itu nanti di akhirat gitu. Kalau senang ya senang yang sesungguhnya, bukan senang yang cuma tipu-tipuan, senang yang sesungguhnya. Kalau namanya sengsara ya naudzubillah, sengsara yang sesungguhnya. Hari ini kadang-kadang kalau sakit hari ini jam ini mungkin jam berikutnya bisa hilang. Atau mungkin hari ini sakit mungkin hari berikutnya juga bisa hilang. Begitu pula sebaliknya.
Kalau saat ini kita senang juga belum tentu bisa lama. Sebentar senang juga sebentar lagi hilang. Masya Allah. Inilah yang namanya kehidupan kita sekarang ini, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Innal aisha aishul akhirah. Kehidupan kita yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Maka jangan sampai terpesona terus meninggalkan yang namanya akhiratnya. Ayo balik. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa seperti itu adanya iqtidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngikut kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma lagi dalam keadaan talbiyah. Jangan di dalam keadaan normal-normal seperti sekarang pun juga sama. Kalau kita mau ngikut kepada Rasulullah itu ya seperti itu adanya. Saat kita terpesona dengan sesuatu, ingat kepada akhirat. Innal aisha aishul akhirah. Ila aisha illa aishul akhirah. Sesungguhnya tidak ada kehidupan sekarang yang serius kehidupan sebenarnya itu kecuali kehidupan akhirat. Insyaallah. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Bahagia akhirat, bahagia yang sesungguhnya. Penderitaan akhirat itulah juga yang sesungguhnya, maka yang harus kita hindari. Wa'alam anna talbiyah. Wa'alam dan ketahuilah anna talbiyatah. Sesungguhnya nama talbiyah itu la tazalu mustahabbatan hatta yarmi bihi jumratul aqabah. Jadi yang namanya talbiyah ini senantiasa tadi, talbiyah tadi itu adalah masih disunnahkan sampai kepada yang namanya batas kita melempar jumrah. Kalau kita udah mulai masuk melempar jumrah aqabah yang menahar pada hari nahar tadi itu, ayatufu tawaf wal ifadah, atau kita melaksanakan tawaf ifadah. In qaddamahu alaiha, kalau kita mendahulukan tawaf ifadah sebelum melempar jumrah, misalnya kita tawaf ifadah duluan, misalnya begitu, baru nanti melempar jumrah gitu. Fa idza bata bi wahidin huma, kalau sudah tawaf ifadah atau melempar jumrah, berhentilah itu yang namanya talbiyah. Kenapa? Ganti. Dikirnya apa? Karena sudah masuk hari raya Idul Adha tadi itu yang menahar, maka ganti takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Fa idza bada bi wahidin minhuma, apabila yang nama orang yang haji tadi itu sudah memulai daripada salah satu dari tawaf duluan ifadah, atau mungkin barangkali mau lempar jumrah duluan, qata'at talbiyah, maka dia harus memutus dari talbiyah ma'awali syuru'ihi fihi washtaghala bit takbir, dan kemudian sibuk dengan mengucapkan takbir tadi itu. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pernah menyatakan, wa yulabbi al-mu'tamir hatta yastalim ar-rukun, dan kemudian masih harus bertalbiyah tadi itu, ketika bertalbiyah tadi sampai kepada masuk ke salah satu rukun haji tadi itu. Ini juga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Faslun, yang berikutnya, fa idza wasala, apabila telah sampai, yang namanya orang yang haji tadi itu sudah sampai, orang yang mau pakai ihram tadi, mau haji tadi itu sudah sampai ke haram Mekah, ke haram Mekah, masuk ke kota haram Mekah, ya, walaupun belum sampai ke Ka'bah, zadahullahu syarafan, istuhibbalahu ayyakul, Allah subhanahu wa ta'ala
akan menambahkan kepada orang yang bersangkutan itu ditambahkan yang namanya kemuliaannya. Jadi udah masuk, kita masuk Mekah itu berarti Masya Allah luar biasa, kita dimasukkan sampai kota Mekah. Maka kemudian mengucapkan doa Allahumma hadha haramuka, mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah hadha haramuka, ini adalah tanah harammu ya Allah, wa amnuka ya Allah, tanah amanmu ya Allah, faharimni, maka haramkan saya pula ya Allah ala nar, daripada api neraka. Ini tanah haramnya Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini pun juga sama, diharamkan, jangan sampai kita masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa aminni min adabika yauma tab'atsu ibadak, wa aminni, dan amankan saya ya Allah dari min adabika, daripada adabmu ya Allah. Amankan diri saya ini ya Allah daripada adabmu yauma tab'atsu ibadak, ketika membangkitkan daripada hamba-hambamu semua. Jadi pas waktu nanti itu mereka semua orang-orang dibangkitkan daripada di hari kebangkitan nanti, maka amankan saya biar selamat daripada fitnah akhir zaman, fitnah daripada apa itu perkara-perkara tidak menyenangkan pada saat itu. Adabnya Allah luar biasa, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alni, jadikan hamba ini ya Allah min auliyaika wa ahli ta'atik, jadikanlah ya Allah saya ini ya Allah termasuk daripada para kekasihmu ya Allah, wa ahli ta'atika, dan ahli daripada orang-orang yang taat kepadamu. Kemudian wa yad'u bima ahabba, dan kemudian berdoa dengan apa yang dia senangi. Terserah mau berdoa apa aja, monggo silahkan. Nah kemudian jangan sampai kemudian kita jadi salah menyangka gitu loh Pak. Ada yang namanya dulu pengalaman juga sama. Pengalaman ini pas begini adanya, pas ngelihat buku, dilihat buku doanya ada doa yang buat Indonesia. Wah ini mesti ini nggak sunnah ini doa ini. Kenapa? Kan dulu kan belum ada Indonesia, kenapa ini doa pakai Indonesia segala? Ini berarti nggak dicontohkan Rasulullah loh. Masya Allah, ini terlalu banget itu betul. Akhirnya nggak jadi berdoa juga tuh, nggak jadi berdoa. Jadi kalau yang naik wada'u bima habba itu, dan berdoa dengan apa yang dia suka gitu loh. Jadi nggak mesti kudu Kanjeng Nabi itu nyuruh kepada kita untuk berdoa, silakan lo minta apa gitu loh. Yang kamu minta itu apa? Nah permintaan Kanjeng Nabi dan permintaan kita tidak sama, Masya Allah. Dorongan yang namanya yang penting bagi Kanjeng Nabi mungkin barangkali saat itu tuh adalah perkara yang namanya selamat di akhirat, itunya Allah utama, udah selesai, yang lainnya semua mesti ngikut kan begitu. Kalau kita kan belum bisa, kita masih dari bawah naik ke atas dikit, dunia dibenerin dikit terus begitu. Nah kita minta lagi, dikasih lagi sama Allah, minta lagi, nyicil gitu loh. Tapi gitu, karena kita masih sedang nyicil. Jadi main doa juga nyicil dikit mulai dunianya. Padahal kalau namanya orang tuh akhirat selesai semua. Gitu. Jadi yang namanya dunia itu adalah bayang-bayang daripada akhirat gitu. Kalau akhiratnya dia dapat, yakin dunia dapat. Nah di dunia ini seperti apa adanya. Dunia ini sebenarnya yang namanya orang itu akan, yang dicari orang di dunia itu bukan duit, bukan pangkat, bukan jabat, bukan apa-apa. Di dunia itu pengennya apa? Ada tumakninatul qalbi gitu. Ada ketenangan yang namanya batin. Pengen dapat ketenangan batin gitu loh. Apapun. Coba aja Bapak lihat. Pengen ini, pengen tenang batin, saya kan begitu. Makanya kalau yang namanya orang sudah bahagia tadi itu adalah bahagia tumakninatul qalbi fid dunya, di dunia mendapatkan ketenangan batin. Ini yang pengen dicari. Nggak tahu jumlahnya berapa.
Bagi yang punya pendapat seperti ini adanya itu banyak sedikitnya tidak menjadi ukuran. Gitu. Ukurannya itu adalah ketenangan batin. Makanya sa'adah yang dicari, kebahagiaan yang dicari itu adalah satu, tuma'ninatul qalbi fid dunya wa maghfiratud dzunubi fil akhirah. Di dunia mendapatkan ketenangan, di akhirat dosa-dosa dan kesalahan selama kita di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Mau itu yang dicari itu. Ya, kita berbeda kan Pak. Kita ini belum sampai kepada yang namanya berpikir seperti itu adanya. Kita tuh pengen yang namanya satu rumah yang cocok dengan Nabi. Biarlah nggak masalah. Katanya Nabi berbeda kita dengan Nabi. Kalau kita seperti kanjeng Nabi, coba lihat para bapak. Nah, bagaimana yang namanya cerita rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak nyambung dengan kita sekarang Pak. Rumah lewat, tapi beliau bahagia itu. Kita gimana bisa menempatkan seperti itu adanya? Pengen kita yang namanya rumah yang nyaman misalnya, sah saja, begitu katanya. Boleh-boleh saja kata Rasulullah. Makanya tadi itu jangan kemudian kita terus kemudian salah. Seperti pengalaman saya kemarin itu seperti itu, masya Allah. Mau udah tinggal mau udah gara-gara ngelihat yang itu ada doa, ada kata Indonesianya. Oh ini emang nggak sunnah ini. Ini pasti tidak diajarkan Rasulullah. Masa Rasulullah mengajarkan Indonesia juga lah. Ini namanya salah memahami gitu loh. Dan jumlah begini cukup banyak gitu. Banyak perkara yang disampaikan Rasulullah dan pada saat itu nggak dicontohkan begitu tuh banyak. Makanya apa? Perkembangan itu mesti ada. Perkembangan ini ada, perkembangan zaman ada, perkembangan hukum pun ada. Jadi hukum ini sama dalam konsep yang namanya ahli usul fikih itu pun juga sama seperti itu adanya. Al-hukmu yadurru ma'illatihi kan begitu. Makanya hukum itu bisa berkembang. Oh iya, dulu zaman Nabi Adam nikah dengan saudara bisa loh. Kenapa? Ya karena nggak mungkin kalau nggak dengan saudaranya, bapak sama ibunya cuma itu doang. Nah, akhirnya perkembangannya apa? Terus lebih banyak, tidak boleh. Makanya kata Rasulullah SAW yang menerima wahyu yang terakhir ini, kecuali illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu begitu. Aturannya dulu begitu, sekarang nggak boleh misalnya. Nah, sekarang zaman sudah seperti ini sekarang nih, terus bagaimana? Nah itu silahkan. Coba kita lihat para ulama merumuskannya seperti apa. Kenapa mesti para ulama? Ya karena mereka yang punya kapasitas untuk itu. Kita coba kita lihat, mesti Pak. Jadi sesuatu tadi itu mesti ada yang namanya perubahan keadaan yang ada memungkinkan terjadi perubahan hukum kan begitu. Jadi tadi saya pernah saya lihat itu nggak jadi Pak. Wah ini nggak usah dipakai ini kalau begini. Ini buku ini ternyata emang nggak benar. Kenapa? Karena sangat nggak masuk di akal. Kanjeng Nabi dulu kok menyebut Indonesia segala. Ini berarti yang ngajarin doanya salah ini. Nah, padahal di sini disampaikan tadi itu bahwa setelah selesai baca doa yang ada, wa yad'u bima ahabba, dan berdoa, disunnahkan untuk berdoa. Lah silakan berdoa itu bima ahabba, dengan apapun yang dia suka. Kesempatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kita bisa tahu seperti adanya semua masalah sampaikan kepada Allah. Masalah kita di sini yang kira-kira ada sekitar 30 orang ini pun juga sama. Setiap kita punya masalah masing-masing.
Ada berdoa pun juga berdoa masing-masing dipersilahkan. Ada yang cuma Masya Allah hari ini udah masalahnya berbagai macam masalah muncul Pak. Luar biasa. Ada yang udah dicabut kenikmatannya dikit-dikit. Saya kemarin juga ngobrol begitu, oh iya ternyata begitu ya. Seragam itu nggak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin yang namanya takaran masing-masing kepada setiap orang itu mesti punya keadaan yang berbeda-beda pula. Jadi kita pas lihat ada rumah yang gede banget begitu, kita mengukur kita sendiri betapa nggak bisa. Kita dikasih yang namanya rumah begitu juga belum tentu kita bisa senang kan begitu, belum tentu. Orang tertentu hari ini tuh Pak mendapatkan yang namanya duit 200.000, ya Allah, oh cuma 200.000 lah kan begitu. Wis kayak udah tersisa banget, di kantong cuma ada 200.000 itu, tersiksa sekali. Loh kenapa itulah keadaan. Tapi bagi orang tertentu yang kelas masih kadang-kadang masih naik ontel seperti adanya, ya Allah, itu punya yang namanya 20.000 di kantong, Masya Allah, gembiranya luar biasa, tenangnya luar biasa, batinnya itu tadi itu. Boro-boro kalau kita merasa yang namanya sampai kepada nggak ada sesuatu kemudian merasa ada Allah, gimana? Zaman dulu pun juga terjadi begitu adanya. Nggak pegang sesuatu, nggak punya sesuatu, tapi mereka merasa tenang dengan apa yang dia punya. Siapa itu? Allah. Sehingga mereka bisa mengatakan man wajadallah. Loh, kata Rasul kemudian dikatakan seperti itu lagi, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa orang menemukan Allah, mendapatkan Allah, sama juga dengan mendapatkan segala-galanya. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah? Kenapa? Merasa bersama Allah. Ini merasa bersama Allah ini nggak ada sedih. Seperti Kanjeng Nabi dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Coba kita lihat Pak, itu pelajari sejarah di mana Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dalam gua tadi itu. Selesai Pak kalau kita pakai akal. Bagaimana enggak? Mentok sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi Rasul bisa tenang dan mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar saya itu, la tahzan, gak usah sedih. Karena dilihatnya sama Rasulullah kelihatan ini galau banget ini. La tahzan, gak usah sedih. Kenapa begitu gak usah sedih? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Coba apa? Kita kalau bisa begitu yakin tenang di mana aja. Lagi susah kayak apapun juga, kalau kita bisa begitu adanya pasti kita belum bisa. Habis Pak beras nggak ada, duit kagak pegang, di rumah Masya Allah istri, terus gimana coba kita? La tahzan, innallaha ma'ana gitu. Ngomong sama istri begitu, yang ada lain Mbak ceritanya. Lo bisa ngomong begituan begitu ya. Masya Allah. Padahal dalam keadaan apapun kalau bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memang seperti itu adanya. Jadi Allah itu punya ukuran masing-masing kepada setiap pribadi masing-masing, punya ukuran. Hari ini Masya Allah seperti apa keadaan yang ada, nggak bisa disamakan. Makanya berdoa pun juga sama. Nggak usah kita malu-malu minta kepada Allah. Nggak usah kita malu-malu minta kepada Allah. Masya Allah kadang-kadang ini kok begini, masalahnya berbeda. Hari ini kita kok begini ini, maaf kadang-kadang perkara yang kecil menjadi kita sedih. Minta sama Allah. Jadi suka-suka kita kadang-kadang malu gitu loh. Kadang-kadang malu sama Allah, mau minta ini menyelesaikan masalah ini. Kadang-kadang kita kok anak saya kok begini, hanya Allah. Hanya Allah. Saya pernah punya pengalaman yang memang luar biasa kepada yang namanya orang yang punya anak, sudah dibimbing kayak apa, aduh ya Allah, nakalnya bukan main Pak. Nakalnya bukan main.
Bahkan kalau dia curhat sama saya saat itu tuh, curhat itu begitu adanya, luar biasa. Ustaz, kalau saya nggak ingat membunuh orang itu dosa, membunuh tanah itu udah Masya Allah terlalu Pak Saman, nggak usah begitu, udah Bismillah, sampaikan sama Allah, mintalah sama Allah. Nah diajarin Pak, minta sama Allah. Nggak ada masalah yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Nggak perlu kita punya bayangan. Allah bukan cuma ribuan cara, jutaan cara Allah punya. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun ini perkara. Oh ini wakalnya luar biasa Pak. Akhirnya minta sama Allah malam itu udah mentok, minta sama Allah mentok, nggak ada tempat lain. No. Atur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah bareng-bareng kita enakan lagi begini, dapat kabar Pak, dapat kabar anak yang tadi itu yang disedihkan tuh kecelakaan langsung, ya Allah, lihat ke rumah, masuk di sana ternyata otaknya harus dioperasi karena jatuh dari motor, karena balapan begitu adanya tuh, jatuh dari motor. Kemudian Masya Allah, udah begitu pas, yang lucunya itu Pak, jatuh dari motor habis dioperasi. Ini selama ini Bapak jangan heran, nanti mesti akan ngalami yang namanya perubahan. Itu nggak inget semua Pak itu. Pura-pura yang namanya minuman, pil, ekstasi apa yang pernah dia minum, itu nggak inget semua. Bapak ibunya nggak inget, sama bapaknya nggak inget, sama ibunya nggak inget. Sekali nggak ingat. Waduh, semua kayak begitu nggak ingat semuanya. Tapi yang lucu itu masih ada ingatan yang dia ingat. Itu kalau saya ke rumah dia, gitu, Assalamualaikum Ustaz, ya Allah, Alhamdulillah masih ingat. Tuh, semuanya enggak. Tapi Alhamdulillah itu apa? Setelah selesai itu 4 bulan, benar-benar 4 bulan selesai itu masa penyembuhan. Setelah begitu hilang itu Pak. Apa-apa yang tadinya itu narkoba macam-macam itu bisa hilang. Ya Allah ya. Tapi kan begitu, harus yang namanya dioperasi dulu otaknya macam-macam begitu adanya. Nah, kan kita nggak pernah terbayang oleh bapaknya kalau sampai begitu adanya. Masya Allah, baiknya luar biasa itu orang. Jadi akhirnya itu diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wujud yang baru setelah begitu adanya. Allah, bagi Allah itu ternyata tidak ada yang namanya kesulitan jalan. Kelihatannya jelek, tabrakan, sampai musibah gak karu-karuan, tapi ternyata di balik musibah itu ada maksudnya Allah. Lah hari ini kita pun juga sama, dalam keadaan sekarang ini pun juga sama. Allah buat kondisi kita sekarang dalam ujian yang begitu berat, tapi yakini bahwa di balik semua itu ada maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita lihat. Biyadihil khair. Yakini itu, dari tangan Allah lah ada kebaikan. Kita yang belum ketemu aja gitu Pak ya. Alhamdulillah tuh anak kita sekarang kelihatannya susah sekolahnya, mau sekolah, ternyata juga ada hikmahnya gitu loh. Selama ini juga dia jarang belajar, itu jarang gitu loh. Susah, suruh baca buku susah, suruh belajar susah. Sekarang udah mulai begini daring, begini dari sana sini suruh begini. Alhamdulillah tuh senang baca. Itu walaupun kita di HP begitu, dia senang baca dia. Untuk senang baca aja kita otak-otak sama Gusti Allah nih. Dikasih yang namanya biar mereka senang baca. Yang biasa cuma itu sekarang udah mulai senang baca, nyari yang namanya buku, nyari yang namanya referensi, kemana lagi dia. Ini salah satu di antaranya. Hikmah di antaranya lagi adalah kita sebagai orang tua ternyata selama ini kita cuek dengan guru-guru yang ada. Susah punya anak sekolah, ngurus anak sekolah itu susah betul Pak. Jadi kalau kita anak udah sekolah udah gitu ya. Bahkan sekarang kalau mereka sekolah di rumah kita yang susah. Bagaimana guru itu susah dengan mereka? Wong kita cuma 5 nggak ada kadang susah. Nah kalau mereka guru itu puluhan suruh ngatur semuanya, ya Allah.
Kita belum terlalu banyak yang namanya terima kasih kita kepada para guru-guru yang mendidik mereka. Diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh iya ya, selama ini kita merasa udah pasrah saja, bahkan kadang-kadang jelek-jelekin guru, kurang-kurangnya guru yang kita butuh. Ini guru dasar nggak bisa. Ya Allah, setelah sekarang kita tahu sendiri begini adanya, cuma satu orang yang sekolah di rumah, susahnya bukan main. Apa kontribusi kita kepada guru? Belum seimbang dengan kesusahannya. Belum seimbang. Masya Allah, yang telah kita berikan kepada para guru tadi, minimal apa? Hargai yang namanya jerih payah guru. Ternyata terima kasih Pak Guru, anak saya ini ya Allah kayak begini tempat akibat daripada yang namanya guru telah berkorban banyak ngurus anak saya loh. Nah sekarang baru tahu. Nah kalau kita sudah sadar semua seperti adanya, nanti baru insya Allah maunya Allah udah selesai. Orang Indonesia udah pada pinter semua, ya udah deh. Sekarang habisin, selesai, kembali normal seperti biasanya begitu ya. Nah, kita sadari itu semuanya. Mudah-mudahan berbagai macam hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mau dengan apa yang dibuat saat ini bisa kita rasakan. Yakini bahwa biyadihil khair, di tangannya Allah lah, di tangan Allah lah yang namanya kebaikan itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Bukan cuma ribuan, jutaan, bahkan lebih daripada itu cara yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan semua masalah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita dalam kebaikan dan demi kebaikan yang ada. Kemudian kita pun juga diberikan keselamatan, kesuksesan dalam semua yang kita usahakan. Masalah-masalah yang kita hadapi mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula perkara-perkara baik yang kita mau, yang kita tuju, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.